Halo Mas Adi. Halo Len. Hari ini kita akan bahas Is It Still Awesome nih Mas. Yes, yuk. Oke, jadi apakah topik decision making and reasoning masih relevan di zaman sekarang Mas? Iya, malah teori mazhab itu cenderung awet, Len. Jadi gini, coba kita kunjungi kembali topik. Kamu dulu ada mata kuliah sejarah dan aliran psikologi nggak? Origins of Psychology ada Mas. Yes, itu dia. Kayaknya namanya itu. Jadi coba kamu, saya sarankan kamu dan teman-teman kunjungi kembali tuh pelajaran itu. Nah, di sana kamu akan temukan mazhab-mazhab ilmu psikologi, strukturalisme, fungsionalisme, itu tuh nama-nama mazhab tuh. Behaviorisme dan kognitivisme itu adalah dua di antara mazhab-mazhab yang terdata di sejarah psikologi itu. Terus jangan lupa bahwa sekarang ada mazhab baru neuropsikologi. Nah, saya tuh sangat menyarankan kamu paham benar-benar mazhab-mazhab ini. Apa maksudnya paham? Paham tuh artinya bukan cuma sekedar bisa menjelaskan, cuma bisa menjelaskan itu kayak level yang paling rendah deh. Paham itu artinya teori-teori ini jadi kacamata kamu. Dengan kacamata tersebut, dengan kacamata teori tersebut, penglihatan kamu tuh jadi jelas. Tanpa kacamata itu, penglihatan kamu tuh buram. Jadi, coba bayangkan seperti ini. Coba kamu bayangkan seseorang yang profesinya programmer, Len. Oke. Seorang yang profesinya programmer, ketika dia nyobain satu aplikasi, yang dia rasakan ketika dia pencet klik sana, klik sini, scroll ini, scroll itu dia yang terbayang sama dia tuh di matanya itu adalah coding. Jadi bukan cuma sekedar aplikasi yang tampil, tapi dia membayangkan coding di balik yang tampil itu seperti apa. Kalau kamu musisi, ketika kamu mendengarkan lagu, itu yang kamu dengar itu komposisinya, struktur melodinya, progress chordnya, layer-layernya, dinamikanya, itu semuanya terbayang oleh kamu tuh. Itu seperti yang kamu dengarkan, kamu mendengarnya tuh dalam bentuk notasi-notasi. Kalau kamu videografer, tempatnya saya dulu punya teman, dia adalah pembuat film. Oke. Kalau kami nonton, kalau kita berdua nonton, itu dia nontonnya heboh banget tuh. Dia bilang, satu adegan yang buat saya tuh kayak cuma cerita biasa, foto biasa, buat dia tuh yang bisa, dia bisa seheboh itu. Kemudian dia akan jelaskan, dia akan bilang, lo lihat lagi, ini adegannya itu di ruang gelap, dan itu bisa kelihatan, dan orang yang di belakangnya, itu adanya 30 meter di belakang dia, tapi 30 meter di belakang dia itu tetap terlihat jelas. Itu berarti lightingnya ditaruh di sini, taruh di sini, taruh sini, itu tuh dia jelasin. Jadi yang kita lihat di layar itu sama yang dia tuh lihatnya bukan di layar. Kita cuma melihat apa yang terlihat di layar, tapi kalau dia itu melihat studio atau settingnya. Nah, artinya gini, kalau kamu adalah seorang psikolog yang baik, ketika kamu menyaksikan tingkah laku terjadi di sekeliling kamu, baik itu di dunia nyata maupun itu di dunia digital, kamu tuh menyaksikan teori mazhab-mazhab psikologi sedang terjadi. Kamu melihat bahwa ini teorinya, ini teorinya, ini teori yang ini konsep yang ini confirmation bias, ini schedule of reinforcement. Nah, itu yang disebut sebagai paham. Dan pertanyaan kamu tadi masih relevan atau tidak? Teori mazhab psikologi itu selalu relevan. Itu awet tidak pernah itu tuh, tidak pernah hilang tuh, tidak pernah punah. Oke. Sangat relevan ya berarti Mas, harus benar-benar paham ya. Yes. Yap. Begitu kamu udah seperti itu tuh, begitu kamu sudah sampai di level pemahaman yang seperti itu, udah kamu nggak bisa mundur lagi tuh. Setiap kali kamu melihat fenomena, kamu akan melihatnya dengan kacamata teori psikologi. Dan itu contrary to everyone's belief, katanya kalau kamu menganalisis sesuatu, kamu jadi akan melihat sesuatu jadi hambar. Oh enggak, sangat salah. Malah bisa melihat sesuatu dengan kacamata yang seperti itu, kamu jadi bisa melihat makna yang lebih berlapis-lapis lagi dari yang kamu lihat yang hanya permukaan. Kalau kamu seperti ini tuh ya, kamu jadi kalau kamu benar-benar paham dengan semua teori-teori mazhab psikologi, lingkungan, ketika kamu berada di lingkungan, kamu akan otomatis selalu tuh 24/7 pasti aja ada satu fenomena yang terdeteksi dan kamu kenali ini adalah teori ini, dan somehow jadinya
hal-hal yang terjadi di lingkungan itu tidak lagi semengejutkan sebelumnya. Kamu jadi cenderung maklum, oh ya ini bisa terjadi karena seperti ini. Kamu akan mengerti bahwa keributannya netizen tuh kalau lagi komentar-komentar yang jahat-jahat itu yang nggak mengerti, yang kemudian debat kusir segala macam, itu jadi sesuatu yang normal buat kamu. Bukan berarti kamu terima, tapi kamu bisa paham kenapa itu terjadi. Oh, ini terjadi karena A, B, C, D, E. Jadi kamu akan ngerti kenapa netizen itu cenderung rentan khilaf. Kamu mengerti kenapa komedi itu lucu. Kamu mengerti kenapa industri itu berkembangnya seperti ini. Kenapa eksploitasi pasarnya dalam tanda kutip ya seperti ini. Kamu cenderung mampu selalu menjelaskan pengalaman kamu, yang kamu lihat, yang kamu dengar, semua fenomena di lingkungan dengan teori dan pengalaman. Kamu jadi menjelaskan dengan formula dan data konkret. Keterampilan ini bukannya masih relevan atau tidak, tapi ya makin relevan. Oke, kalau begitu berarti topik decision making and reasoning itu masih penting nggak, Mas? Yes, sangat. Penelitian Weysen dan penelitian Griggs yang tadi kita tes kemarin, yang kita bahas tadi, itu menunjukkan bahwa ilmuwan psikologi itu sangat dibutuhkan loh untuk melindungi masyarakat dari kesalahan berpikir. Bayangkan itu ada penelitian tahun 60-an, tapi sampai sekarang kalau kamu perlihatkan set kartu yang tadi, itu semua orang pasti masih terkecoh. Dan psikolog dan ilmuwan psikologi itu adalah orang-orang yang berkompeten, yang memang keilmuannya itu diberikan bekal untuk bisa menjelaskan fenomena seperti itu. Ilmuwan psikologi secara harfiah punya alat teorinya, punya alat pelindungnya, teori belajar dan teori kognitif. Oke. Oh, saya ada ilustrasi yang mudah-mudahan menarik nih. Untuk yang ini kamu mesti ikutan tuh, Len. Oke. Kamu coba nilai, kamu coba lihat apakah kesimpulan dari silogisme ini benar atau salah ya. Okay. Ini saya ada silogisme kategorikal. Nobody is perfect. I am nobody, therefore I am perfect. Menurut kamu kesimpulannya valid atau tidak valid? Menurutku tidak valid. Yes, tidak valid. Sekarang aku tanya, kenapa kesimpulan tadi tidak valid? Kalau salah maaf ya, Mas. Nggak apa-apa. Okay. Nggak. Menurutku karena yang dibilang itu nobody. Nobody kan artinya benar-benar nobody gitu loh, Mas. Gak ada orang gitu loh. And kita kan bukan nobody. Yeah. Kalau ada satu orang berarti ada somebody gitu, menurutku. Nah, oke, thank you, Len. Nah, cara Lena tadi menjelaskan mendebat argumen saya tadi adalah dengan mengupas beritanya, mengupas kontennya. Waktu kita bahas penelitiannya Weysen dan Griggs, kita sempat bahas bahwa kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak menguasai formulanya logika, kita cenderung menganalisis pengalaman kita, menganalisis sebuah debat, sebuah argumen, itu berdasarkan kontennya. Dan untuk bisa mendebat atau mengargue atau menganalisis sebuah argumen berdasarkan kontennya, kita harus jadi expert. Padahal formulanya mudah sekali. Kalau cara kita menjelaskan pernyataan yang tadi itu gini, Len. Kan kalau logika itu selalu ada dua, deduksi silogisme itu kan selalu ada dua premis dan satu kesimpulan. Tadi saya bilang premisnya ada dua tuh, premisnya nobody is perfect, yang kedua I am nobody. Kemudian kesimpulannya adalah I am perfect. Secara rumus logika silogisme, dua premis negasi itu tidak boleh menghasilkan kesimpulan yang afirmasi. Nobody is perfect itu negasi. I am nobody itu adalah negasi. Jadi nggak mungkin tuh ada kesimpulan I am nobody, I am perfect. Jadi kalau kita menguasai logika, kalau kita menguasai reasoning dengan rumusnya, saya bisa tahu apakah argumennya seseorang sedang keliru atau tidak. Saya tidak perlu ragu kalau saya sedang berdebat dengan seorang expert, saya amatir. Kalau saya bisa deteksi bahwa logikanya dia, inferensinya dia itu tidak mengikuti rumus logika, kayak tadi itu di penelitiannya Weysen and Craig, kita bisa
bisa paham bahwa untuk membuktikan P maka Q itu adalah kita perlu sadar dengan modus ponens dan modus tollens-nya gitu. Rumus-rumus itunya kita mengerti, kita hafal. Kalau kita lihat sehari-hari, kita bisa langsung melihat teori itu sebagai kacamata kita melihat lingkungan. Kita jadinya cenderung lebih terlindungi dari berbagai macam kesalahan berpikir. Oke, Mas. Terus bedanya kalau sama orang awam tuh gimana, Mas? Nah, bedanya sama orang awam yang tadi tuh, Len. Jadi orang awam itu cenderung menjelaskan sesuatu dengan intuisinya, lewat pengalamannya. Kayak tadi Lena mencoba menjelaskannya dengan arti katanya. Nah, itu jebakan Batman-nya di situ. Bukan berarti menjelaskan sesuatu dengan pengalaman itu salah, tapi pengalamannya perlu jam terbang yang sekian banyak dulu untuk kemudian bisa jadi data yang valid. Jadi orang yang expert berdasarkan pengalaman itu dia sudah tahu mana data yang valid, mana yang tidak valid. Itu yang kita sempat obrolin waktu kita bicara tentang memorable research. Kalau seseorang itu menguasai berbagai macam fenomena behavioristik dan berbagai macam fenomena kognitivistik, dia bisa cepat menjadi expert walaupun jam terbangnya masih sedikit karena dia punya bekal teori. Nah, itu yang saya sangat sarankan teman-teman untuk lihat. Saya ngerti bahwa teori psikologi kognitif dan behavioristik itu yang karena satu, kognitif itu memang bicara tentang apa yang terjadi di pikiran dan sangat sulit untuk refleksi terhadap apa yang terjadi di otak kita. Terus yang kedua, behavioristik dan kognitivistik itu metode penelitian utamanya adalah metode eksperimen, dan metode eksperimen itu adalah metode yang paling nyusahin orang. Kalau dari si prosedur, semua prosedur itu ada langkahnya, ada nama teknisnya gitu. Dan itu membuat kita jadi tunggang langgang. Tapi bayangkan dunia kedokteran itu dalam prakteknya punya banyak sekali istilah. Ada sekian, mungkin ribuan nama saraf atau ratusan, ribuan lah nama saraf mungkin. Ada sekian ratus atau ribuan mungkin nama tulang. Kalau mereka tidak menggunakan nama tulang dan nama sarafnya dengan spesifik, mereka bilang yang itu tuh yang ada di sini, yang itu yang panjangnya segini. Itu akan menyulitkan untuk berkomunikasi, untuk diagnosis. Bayangin pasiennya ya ketinggalan treatment gitu. Yeah. Nah, psikologi itu pelakunya, ilmuwan-ilmuwannya, kamu nih teman-teman, itu perlu menguasai teori pada level seperti itu. Itu yang membedakan kamu antara kamu dengan orang-orang awam. Jadi intinya kita harus berbalik banget ke teori awal ya, Mas? Ya, usahakan sebisa mungkin kamu bisa pahami teorinya. Saya ngerti bahwa ada ujian segala macam. Udahlah kalau misalnya mesti belajar ini dalam rangka ujian, sekalian aja nih kamu hitungannya gini. Kamu kan habis kuliah kan pasti akan masuk dunia kerja. Kamu masuk dunia kerja nanti jadi karyawan di sebuah perusahaan yang kamu aspirasikan atau kamu membuat perusahaan sendiri. Nah, sekarang hitungannya gini aja, motivasi kamu gini. Nanti kita bahas itu di learning tips ya. Ya, mumpung kalian sekalian toh harus ujian, toh nanti materi yang kamu akan diujikan ini juga jadi materi yang nanti akan membekali kamu untuk bikin produk ketika kamu udah bekerja. Ya udah, urusannya gitu aja. Supaya kamu nanti bisa bikin produk yang paling bagus, kamu jadi human capital yang berharga gitu ya. Ya berarti kamu ya perlu mengerti teori-teori ini. Gitu. Oke, teman-teman, sekian untuk episode kali ini. Untuk berikutnya kita bakal ngomongin apa nih, Mas? Kayaknya berikutnya kita bicara tentang memorable research-nya topik creativity ya. Oke, sampai bertemu di episode berikutnya, Mas. Terima kasih. Yap, thank you Len, sampai ketemu lagi.